siapkan hati dan diri untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan agar dapat kami pahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan itu boleh kami laksanakan dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga Bapa, berkatilah hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, dan kasih Tuhanlah yang menyertai hamba senantiasa. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, mari kita menyiapkan Alkitab kita dari Injil Matius 9. Matius 9 ayatnya yang ke-9 hingga ke-13. Saya persilahkan Ibu Bapak untuk berdiri. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Injil Matius 9 ayat 9 hingga 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Persilahkan duduk. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harus diakui sekarang begitu banyak marak muncul tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama yang khotbahnya ataupun juga nasihatnya atau ujaran-ujarannya yang memikat banyak orang, yang memikat banyak perhatian masyarakat. Sehingga di para tokoh-tokoh agama ini punya massa atau punya jemaat yang banyak. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Ibu bapak, saya ingin menyoroti bukan pada tokoh agama ini dalam renungan kita saat ini. Tapi yang ingin saya soroti adalah warga jemaat atau pribadi-pribadi kita yang melihat atau bagaimana kita melihat tokoh-tokoh agama ini. Saya nggak usah bicara tentang orang di luar kekristenan. Di dalam kekristenan ini juga banyak hal-hal yang demikian. Orang menilai, orang melihat tokoh-tokoh agama itu dari sisi orangnya, cara dia bicara, sehingga orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan renungan khotbah yang disampaikan oleh tokoh agama ini. Saya tidak bisa menyalahkan itu semua. Seperti ini jugalah yang terjadi pada saat Yesus melayani. Salah satu contoh adalah bacaan kita pada saat ini ketika Matius, salah seorang murid yang pada akhirnya menjadi murid Yesus, menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Yesus panggil untuk hadir bersama dalam pelayanan dengan dia. Nah, ketika Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, maka orang Farisi nggak suka dengan hal itu. Kenapa? Karena ini jemaat saya gitu loh. Umat saya. Tetapi apa yang terjadi itulah sikap ego dari para Farisi. Nah, sekarang bukan persoalannya pada Farisi saya soroti.
adalah pada sikap diri Matius yang tetap memilih mendengarkan Yesus sebagai tuntunannya. Artinya apa? Dia menyadari bahwa panggilan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah panggilan yang benar. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah berita yang benar. Dan dia tidak ikuti apa yang disampaikan oleh Farisi. Kenapa? Karena Farisi hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mungkin ujaran mereka, ucapan mereka baik. Apa yang mereka sampaikan benar. Tetapi hati-hati. Apa yang mereka sampaikan itu tidaklah selalu berdasarkan pada kebenaran yang sebenarnya. Dan ini yang harus diwaspadai oleh orang-orang banyak. Dan sekali lagi Matius memilih, menetapkan untuk mengikut Yesus. Bukan kepada Farisi atau orang-orang tokoh-tokoh agama yang ada pada masa itu. Karena Yesuslah kebenaran yang sejati. Nah, ini juga kiranya menjadi satu kewaspadaan atau menjadi wawasan buat kita. Sekali lagi seperti awal tadi saya katakan, saat ini begitu banyak, saya tidak usah katakan tokoh agama, pendeta dengan karisma berbicara yang hebat, dengan kemampuan berorasi, berkhotbah yang mantap, bahkan bisa ditambah dengan musik, dengan apa yang ada di sekitar mereka yang begitu bagus. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada apa yang kelihatan, sehingga kita lupa siapa yang kita mau ikuti sebenarnya. Firman Tuhan itulah yang kita harus ikuti. Itu berarti ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, betul-betul berserah diri pada Tuhan, bukan pada manusianya. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan ke firman Tuhan, betul itulah kasih Tuhan yang tercurah lewat dirinya. Tetapi mari jangan lalu kita terima itu secara mentah-mentah, tanpa kita resapi dalam hati kita renungkan kebenarannya, kita resapi betul-betul apakah yang disampaikan itu adalah firman Tuhan, atau hanya kepintaran, kemauan dari si hamba Tuhan itu sendiri, si pendeta itu sendiri, atau siapa saja. Harus ada kedewasaan di dalam menerima semua itu. Itu pesan firman Tuhan kita pada malam ini. Ibu Bapak, sebagai warga jemaat, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana. Di dalam sabda Bina Umat dikatakan, ikutlah aku dalam akunya huruf besar, bukan ikutlah aku, akunya huruf kecil. Ikutlah aku Tuhanmu, bukan akunya manusianya. Siapa saja bisa memberitakan firman Tuhan. Tetapi mari kita resapi setiap renungan penyampaian yang disampaikan. Apakah itu baik, berguna, benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Sehingga iman kita juga benar-benar menjadi iman yang kokoh, kuat di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai ibu bapak saudara. Amin.